Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Nur Syabani Sairlita dan kali ini saya akan mempresentasikan tentang aglomerasi industri. Pertama, apa itu aglomerasi industri? Dalam istilah umum, aglomerasi merujuk pada upaya pengumpulan beberapa elemen ke dalam suatu tempat atau suatu wilayah. Jadi, aglomerasi industri sendiri adalah konsentrasi geografis kegiatan ekonomi atau merupakan aspek pengembangan dan spesialisasi yang tidak merata terbentuk ketika pemilihan lokasi produksi dari sebuah industri jangka panjang yang memungkinkan masyarakat memperoleh untung jika mendirikan usaha di sekitar lokasi tersebut. Maksud dari aglomerasi ruang industri sendiri adalah di mana suatu usaha atau perusahaan di mana banyak perusahaan yang berkumpul pada suatu tempat tertentu untuk mendapat keuntungan yang lebih. Lalu ada dua tipe dari aglomerasi. Yang pertama yaitu ekonomi urbanisasi dan yang kedua dari ekonomi lokalisasi. Untuk dari ekonomi urbanisasi ini mengacu pada keuntungan pada perusahaan yang berlokasi di daerah perkotaan dengan pasar yang heterogen. Sedangkan untuk dari ekonomi lokalisasi lebih mencari manfaat secara eksklusif yang berdampak pada sektor industri tertentu. Berikutnya ada faktor penghemat biaya. Faktor penghemat biaya sendiri ada 6 faktor. Yang pertama, hubungan pertukaran antar perusahaan. Jadi di mana setiap perusahaan A dan perusahaan B bisa saling bertukar sesuatu atau hal yang bisa mengurangi harga produksi pada barang yang mereka buat. Yang kedua, pasar tenaga kerja yang lebih terdiferensiasi baik dalam hal jenis kelamin, umur, atau tingkat lulus sekolah gitu. Pasar outlet yang lebih besar, penggunaan bersama satu sistem infrastruktur seperti jalan tol. Jadi kalau misalnya para perusahaan ini berkumpul di suatu tempat, mereka bisa join bareng buat pakai sebuah infrastruktur seperti ya jalan, jembatan dan sebagainya, atau mungkin rel kereta api. Terbentuknya suasana industri tertentu di area tertentu. Jadi karena para perusahaan ini pada berkumpul di suatu tempat, akan menimbulkan vibes kalau tempat itu tuh tempat untuk kerja gitu. Kesinambungan antar daerah dan barang. Jadi seperti di daerah Lawean, sudah pasti di sana adalah untuk pengusaha-pengusaha batik gitu ya. Jadi nggak mungkin di Lawean itu ya mungkin ada, tapi di Lawean itu khusus untuk batik dan hampir semua orang tahu kalau Lawean itu adalah pusat produksi batik. Untuk yang kedua adalah aglomerasi industri di Indonesia. Dari peta sudah ditunjukkan jika aglomerasi industri di Indonesia paling besar ada di Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara. Untuk Jawa Timur sendiri diawali saat masa penjajahan di mana penjajah Belanda mulai membangun industri penggilingan tebu, dan akhirnya di Jawa Timur sendiri banyak berdiri industri penggilingan tebu. Selanjutnya untuk di Jawa Barat ada kawasan industri Jabodetabek di mana terdiri dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung. Selanjutnya untuk di Sumatera Utara, menurut penelitian pada 2009, konsentrasi rasio pergeseran kawasan industri ke Pulau Sumatera ya meningkat, ada di urutan ke-6. Jadi aglomerasi industri di Indonesia juga tersebar di daerah Sumatera, terutama Sumatera bagian utara. Begitu pula untuk 90% perusahaan-perusahaan besar di Indonesia juga bertempat di Jawa dan Sumatera. Selanjutnya ada desentralisasi lokasi industri, atau penyebab utama dari desentralisasi industri sendiri adalah penemuan energi listrik, pengembangan sarana transportasi, dan peningkatan biaya di pusat industri yang lama gitu. Jadi begitu muncul energi listrik, perusahaan-perusahaan yang dulu
berkumpul di daerah dekat dengan pusat perusahaan batubara, jadi tidak terlalu membutuhkan itu karena sudah ada energi listrik di mana tidak membutuhkan batubara. Untuk pengembangan sarana transportasi, dengan sarana transportasi yang semakin berkembang, kalau dulu orang itu butuhnya nganter-nganter barang pakai kapal, sekarang pakai pesawat bisa, atau mungkin pakai kereta yang lebih murah. Jadinya nggak perlu ada di deket suatu lokasi yang menguntungkan gitu, karena sudah banyak sarana transportasi yang bisa membawa sebuah barang ini ke tempat lain. Untuk peningkatan biaya di pusat industri lama juga merupakan salah satu faktor yang menyebabkan desentralisasi industri, karena meningkatnya biaya di pusat industri yang lama menyebabkan perusahaan jadi mencari pusat industri yang baru yang lebih murah. Untuk selanjutnya ada kesenjangan wilayah dan aglomerasi buatan. Dominasi wilayah aglomerasi industri disebarkan melalui penciptaan nilai-nilai baru, budaya dan perilaku sosial yang mendukung pengembangan kewirausahaan dan tingkat inovasi yang menghasilkan ketidakseimbangan tingkat pembangunan antar wilayah. Jadi karena aglomerasi ini biasanya dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar itu sendiri juga menguasai budaya dan perilaku sosial masyarakat gitu. Jadi kesenjangan antar wilayahnya kelihatan, kayak Jabodetabek dan Bandung dengan daerah-daerah yang tidak menjadi pusat aglomerasi pasti kan beda juga. Kayak Solo juga, Surakarta ini kan juga sama Jabodetabek, masih besar Jabodetabek dan masih ya kesenjangan wilayahnya kelihatan. Dan selanjutnya ada inovasi teknologi dan ruang industri. Untuk inovasi teknologi dan ruang industri ini merupakan ledakan inovasi teknologi pada abad ke-21 dan saat ini kepemimpinan industri dunia terletak pada bidang teknologi. Ya sekarang tidak bisa dipungkiri bahwa segala lini kehidupan ini membutuhkan teknologi ya, termasuk juga industri sekarang sangat bergantung pada teknologi. Industri teknologi sendiri juga ada dan juga membutuhkan teknologi lain. Untuk perubahan dari yang awalnya pakai mesin uap jadi pakai komputer, pakai laptop, itu juga sangat berpengaruh, sehingga sekarang untuk membangun sebuah perusahaan itu tidak membutuhkan harus terletak di suatu daerah, karena dengan teknologi semua akses jadi mudah. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.